Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih menarik mencermati langkah ngawur. Langkah semau gue dari penguasa negeri ini yang dikomandani oleh Yang Mulia Sinuhun Paduka Joko Widodo. Masya Allah. Kemarin saya sudah membuat 2 kali kalau nggak salah terkait dengan jabatan komisaris di BUMN yang telah menjelma menjadi ajang bagi-bagi balas jasa terhadap para pendukungnya, baik relawan maupun buzzer, bahkan sejak di DKI jadi gubernur DKI hingga Pilpres 2014 dan 2019 ya. Yang teranyar adalah Abdi Negara Nurdin yang lebih dikenal dengan sebutan Abdi Sleng karena dia adalah personel dari band Sleng yang kontroversial. Anda masih ingat, konon katanya dulu dia sempat mendadak bikin konser di KPK. Judulnya salah satu minta jabatan. sikut kanan, sikut kiri dan sebagainya. Ini kalau saya tayangkan kena semprit dari YouTube karena dianggap melanggar hak cipta. Ya kan? Biasanya ada pemberitahuan. Nah, ini menariknya adalah bahwa mantan sekretaris BUMN Muhammad Saididu berbekal dari laporan keuangan dan peraturan pemerintah, peraturan kementerian itu gaji para komisaris itu bertingkat ya. Di Telkom itu dari mulai 1,49 miliar sampai 11,3 miliar per tahun. 1,49 miliar sampai 11,3 miliar. Saya udah ketik-ketik tadi di kalkulator handphone ini. Yang dapat 1,49 miliar itu hanya gaji dan tunjangan, tidak dapat tantim ya. Kalau yang dapat 11 sampai 11,3 miliar itu dapat tantim. Nah, saya coba ketik 1,49 miliar dibagi 12 itu dapat 124 jutaan. Jadi apes-apesnya komisaris Telkom itu dapat 124 jutaan. Widih, mantap nggak? Kamu mau bikin apa dengan 124 juta? Kalau saya aduh, kawin lagi, gila banget, udah tua, udah aki-aki. Tapi saya kira dengan 124 miliar kita bisa banyak berbuat. Kalau kita orang yang mendedikasikan hidup kita untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, untuk memberikan manfaat sebanyak-banyak kepada orang lain. Dengan 124 juta sebulan kita bisa sisihkan berapa persen? Katakanlah 10% aja ya. Kalau agama kita kan infak itu kan 2,5% ya. Zakat juga ada hitung-hitungannya. Tapi kalau kita mau jangan terlalu pelit kepada Allah lah, karena Allah sangat baik kepada kita, memberikan kita rezeki segala macam. Kita sisihkan 10%. Banyak banget 10%. Jangan lihat 10%-nya. Lihat 90% yang ada di kantong kita gitu loh. Saya suka ngobrol lah kalau dapat kesempatan bicara kepada umat, baik forum-forum khutbah Jumat dan sebagainya. Bukan khutbah Jumat, malah di kuliah subuh dan sebagainya yang lebih informal. Saya katakan kalau kita punya uang 100.000 ya, yang uang 100.000 kita sumbangkan ke kotak masjid 10.000, berapa sisa uang kita kan gitu kan. Lalu pada umumnya jamaah mengatakan sisanya 90.000 dong. 100.000 masukkan ke kotak masjid 10.000, sisanya 90.000 dong gitu. Saya bilang iya itu betul, tapi itu matematika kita. Kalau matematikanya lah beda. Uang 100.000 masuk 10.000 ke kotak masjid, maka uang kita sisa 10.000. Karena apa? Karena yang 90.000 habis buat beli bensin, beli makan, bayar tol, parkir, nonton kalau masih suka nonton sebagainya, habis. Nah 10.000 itulah yang di sisi Allah yang abadi, yang kekal. Bahkan dalam Al-Baqarah 261 itu Allah mengatakan bahwa kalau perumpamaan orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah itu seperti sebutir benih tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkainya tumbuh ada 100 butir biji. Seperti 1 butir biji tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 butir. Jadi 1:700 minimal Allah balas. Karena apa? Karena di akhir ayat 261 Al-Baqarah tadi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa saja dikehendakinya.
Kayak kembali ke satu, kalau punya gaji 124 juta, Anda sisihkanlah 10% aja. Berapapun penghasilan Anda lah gitu ya. Mau 3 juta, mau 5 juta, 200 juta. Ya, sekarang Anda pegang tiap bulan, baik dari bekerja sebagai orang gajian maupun orang dagang dan sebagainya. Saya sarankan nih, 10% aja. Berikan kepada mereka yang lebih berhak gitu lah. Oh, dahsyat. Nah, kembali ke gaji komisaris Telkom ya. Itu kalau 1,49 miliar. Kalau yang 11,3 miliar setahun itu kata Said Didu itu sudah termasuk tantim dan sebagainya. Tantim itu bagi keuntungan perusahaan yang biasa dibagikan kepada direksi dan komisaris. Nah, tantim itu dibagi setiap tahun atau bisa juga sesuai kesepakatan perusahaan 6 bulan sekali, tapi umumnya setahun. Nah, kalau 11,3 miliar setahun berarti saya udah kata-ketik itu 1 bulan menerima gaji 900 sekian juta. Kita lihat lebih akurat ya. Dasar bos. Wow. Ya, kalau 11,3 miliar dibagi 12, 942 juta sebulan. 942 juta sebulan. Waduh, gila. Lu ngiri lu pada rezeki orang. Iya, kayaknya gitu juga. Ngiri lo, nggak usah ngiri, itu dari rezeki si Abdi dan kawan-kawan gerombolannya, para relawan, para buzzer, udah jangan ngiri. Kayaknya benar juga, tapi bukan begitu bos, bukan di situ persoalannya. Kalau uang itu dikeluarkan oleh Jokowi, oleh perusahaannya Jokowi atau perusahaan Erick Thohir, monggo, kerso silakan, monggo, itu rezeki kalian silakan. Tapi ini uang dikeluarkan oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ya kan? Badan Usaha Milik Negara bos, milik rakyat, itu uang gua juga bro, gitu kan. Kita nggak rela uang kita dihabur-haburkan untuk orang-orang yang tidak punya atau minimal tidak jelas jasanya kepada bangsa dan negara. Bahwa mereka berjasa iya, tapi mereka berjasa untuk kepentingan Jokowi sebagai buzzer, sebagai influencer, sebagai relawan, ya kan? Tidak kepada bangsa Indonesia, tidak kepada rakyat Indonesia. Justru pekerja mereka sebagai buzzer, sebagai influencer, banyak memecah belah, menebar fitnah, menghajar orang-orang yang dianggap berseberangan dengan kepentingan majikannya dan sebagai. Masa kita rela uang kita, uang rakyat dibayar orang-orang seperti itu? 11,3 miliar setahun bos, 942 juta sebulan. Dan enggak, kalau Anda punya uang segitu, coba Anda sisihkan 10%, Anda bagikan 94 juta kepada orang, kepada masjid, kepada musola, kepada yayasan ini, yatim piatu, jompo. Aduh, Anda ibaratnya dengan niat yang ikhlas. Waduh, Masya Allah, niat yang ikhlas, tulus, Anda sembunyikan, tidak ingin disebut-sebut, tidak ingin disebut orang yang dermawan, baik hati. Dahsyat bos, Allah Akbar, surga. Terbayang-bayang indah ya surga. Ini balasanmu wahai hambaku yang mukhlis, katanya kan. Kata Allah, dahsyat. Oke, kembali lagi ke sini. Saudara, ini ada cuitan dari politisi PDIP, Adian Napitupulu. Anda kenal dia dong? Ada orangnya hitam, pakai kacamata khasnya ya, yang pakai kacamata gelap. Saya nggak tahu kacamata itu kacamata gaya aja, apa berhubungan dengan matanya, mungkin silau, mungkin minus plus, dan nggak ngerti lah. Tapi dia ciri khasnya kacamata hitam dan banyak kesempatan kacamatanya bulat, tapi kadang-kadang juga kacamata persegi biasa ya. Dia mengatakan ini ada berita dari Kompas. Ini alasan Adian Napitupulu sebut 6.200 komisaris dan direksi BUMN orang titipan. Jangan kaget jumlahnya. Ini alasan Adian Napitupulu ya, Napitupulu sebut 6.200 komisaris dan direksi BUMN orang titipan. Bro, kemarin saya bikin konten based on berbasis artikel Bang Asyari Usman. Beliau menyebut 20 nama jadi komisaris, semuanya relawan. Dalam dua video saya sebelumnya sudah saya sebutkan, saya hadir di sebuah rumah, di rumah seorang menteri waktu itu yang ada 30-an relawan, semuanya komisaris. Jadi kalau ditambah, gabunglah misalnya 20 yang disebut Bang Asyari, walaupun orang itu juga sebagian. Lalu yang saya temui di rumah seorang menteri 50. Tapi Adian Napitupulu menyebut 6.200 bos. 6.200 bos ya, saya bacain. Dahsyat bos.
Politikus PDIP Adian Apitupulu menyebut 6.200 komisaris dan direksi di BUMN merupakan orang-orang titipan. Menurut Adian, hal tersebut dia ungkapkan karena melihat selama ini proses rekrutmen untuk 2 jabatan tersebut terkesan tertutup. Ya iyalah, terserah menterinya, terserah presidennya. Bukankah titipan-titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan? Ujar Adian, ini berita lama ya, 25 Juli tahun 2020. Menurut dia, proses rekrutmen yang transparan sangat penting dilakukan untuk jabatan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah. Sebab gaji yang dikeluarkan untuk 2 jabatan tersebut berasal dari perusahaan milik negara. Angkanya jangan terkejut ya. Lucu dan aneh bagi saya kalau negara mengeluarkan 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya. Bos, 3,7 triliun setahun, bos, dibagi-bagi untuk balas jasa para relawan, para buzzer yang berjasa kepada Jokowi atau untuk kepentingan menteri. Dahsyat, bos. Allahu Akbar. Ini bukan soal ngiri. Ini bukan soal ngiri dengan rezeki orang. Tidak. Aduh, kalau kamu menuduh seperti itu naif banget ya. Atau yang nuduh jangan-jangan bagian dari penerima gaji fantastis dari negara lewat BUMN itu sebagai komisaris direksi. No, mohon maaf, sorry, kita nggak se naif itu ya. Aduh, apalah, bukan naif ya. Kita nggak sepandir itu. Pandir lagi. Ada tulisannya bagus di nanti lagi lah soal pandir ini. Jadi kita bukan soal ngiri, bukan, sekali lagi, bukan. Ini bukan soal ngiri, ini soal keadilan, ini soal tata kelola, good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Ini soal ini masalahnya ya. Jadi bagaimana angka 6.200 itu muncul? Ini katanya jumlahnya bisa sampai ribuan karena ada anak dan istri dari para relawan dan anggota tim ses Jokowi yang juga dikasih hadiah kursi komisaris dan direksi. Aduh, jadi ini bancaannya sampai ke tingkat keluarga. Kalau saya jadi pendukungnya, saya dapat jabatan komisaris. Nah, mungkin istri saya, mungkin ponakan saya dapat juga. Gila gak? Sampai seperti, makanya sampai jumlahnya 6.200. Seru. Ini negeri-negeri, aduh, ya Allah. Kalau saja Jokowi ya, yang Islam itu, kalau saja Erick Thohir, saya nggak tahu agama Erick Thohir apa Islam juga kali ya. Ya nggak tahu ya. Kan di Indonesia ini kan dalam biodata kan nyaris dan disebutkan agama. Karena sebut agama itu konon katanya sara gitu ya, sensitif. Tapi menurut saya itu sangat penting. Kita nggak boleh sembarangan dengan soal agama. Ini masalah prinsip ya saudara. Ini masalah dunia akhirat gitu ya. Oke, kembali. Kalau Jokowi seorang muslim dan dia ngaji gitu ya, atau ada ustadz sekeliling dia entah di kelompok mana itu ngasih tahu Mas Jokowi atau Pak Jokowi, yang mulia Jokowi, Pak Jokowi Dodo, itu ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa jika sebuah jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka gitu tunggulah kehancurannya. Jadi kalau orang-orang tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya, ya wes, tunggu kehancurannya. Tapi jangan-jangan jangan-jangan hadis ini berlaku juga buat Tuan Jokowi juga ya. Gila loh, jabatan presiden itu berat banget, Mas. Berat banget, gila, apalagi sebuah negara besar Indonesia dengan lebih dari 270 juta jiwa penduduk dengan masalah yang banyak banget, utang ribuan triliun dengan bunga sangat tinggi, TKA Cina masuk bergelombang tiada henti, rakyat tidak punya pekerjaan, tidak bisa makan dan sebagainya. Aduh, hukum tumpul ke bawah, salah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke oposan, lemah lunglai, terkulai buat istana dan gerombolannya. Itu masalah berat, dan itu memerlukan
pemimpin presiden yang mumpuni, yang punya kompetensi, yang punya kemampuan, yang ahli di bidangnya. Dan mohon hormat dengan segala hormat dan mohon maaf, aduh, sampean tidak masuk level itu. Sorry banget. Ini boleh dong. Ini bukan penghinaan loh, sorry. Serius, ini bukan penghinaan. Ini coba penilaian saja. Terlalu banyak orang baca menyebut Padang provinsi, ya kan? Mempromosikan ini masalah yang remeh-temeh, bos, belum masalah yang substansif, yang krusial, yang penting ya. Masalah mempromosikan bipang, babi panggang sebagai kuliner lebaran itu kan persoalan serius. Tapi itu kan dia tinggal baca, disitulah masalahnya. Itu kan dia udah dibuatkan naskahnya, disitulah masalahnya gitu loh. Dia hanya baca gitu loh. Dia hanya menyodorkan teks yang dia baca. Yang mohon maaf lagi mengutip Rocky Gerung, orang yang membaca itu menunjukkan kepalanya tidak ada di sini. Ini tidak ada di kepalanya gitu loh. Kalau baca teks buatan orang, ini tidak ada di kepala orang itu gitu loh. Aduh, sorry, ini masalah berat sekali. Ada puisi dari Ahmad Hosinuddin, rehatlah, itu bagus sekali. Kapan-kapan kita bacain sama ya, bagus sekali tentang orang yang tidak mampu, tidak memenuhi standar segala macam untuk rehat. Kasihan bangsa dan negara ini. Jadi kembali ke hadis tadi, kalau ada orang kiai ulama di sekitar itu kan ada tuh banyak tuh ulama-ulama di sekitar istana tuh, sekitar Jokowi itu ada Yusuf Mansur, bahkan ada wapresnya namanya Ma'ruf Amin, itu orang yang sangat dihormati, bekas ketua umum MUI dengan jabatan menteri dan sebagainya. Itu kalau saja dia membisiki, menasihati Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, Mas Jokowi, ini loh ada hadis gitu ya. Ada hadis, apabila sebuah pekerjaan diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancurannya. Dan itu terjadi. 6.200 jabatan komisaris dan direksi adalah bagi-bagi orang titipan menurut Adian Napitupulu. Dan itu menunggu kehancuran. Sudah terjadi kehancurannya. Anda mau belajar BUMN kondisi situasi yang lebih bagus, maksud saya yang lebih clear, lebih jelas, lebih lengkap, lebih komplit, tanyalah kepada Saidi dulu. Dia orang yang tepat begitu. Oke, dari saya Edi Mariadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.